Shalom semuanya. Di video ini kita akan mengetahui bahkan memahami 3 doa terdahsyat yang pernah lahir dari puing-puing keruntuhan hidup seorang manusia. Ini bukan sekedar kata-kata positif atau kalimat pengharapan yang klise, melainkan ini adalah sebuah teriakan iman yang terbukti dapat mendatangkan mujizat dari Tuhan. Bagi Anda yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit, kemiskinan, keretakan hubungan, atau keadaan hancur yang menyesakkan dada lainnya, maka segera teriakan 3 doa berikut ini, dan biarlah ungkapan kejujuran yang tanpa filter itu dapat membingkai ulang makna keputusasaan menjadi gerbang menuju pembaharuan untuk hidup Anda. Haleluya. Amin. Doa pertama, ya Tuhan, ambil nyawa aku, sekarang juga, lebih baik aku tidak ada lagi. Teriakan ini berasal dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4b. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini adalah teriakan keputusasaan dari Nabi Elia di bawah pohon arar. Elia memohon agar Tuhan mau segera mencabut nyawa dia. Di mana artinya doa ini adalah sebuah permintaan mau mati. Bahkan nabi paling hebat pun bisa hancur lebur seperti itu. Tetapi selanjutnya yang terjadi, kita melihat Tuhan tidak menjawab doa itu dengan kematian, melainkan terobosan. Ya, justru doa ini telah menjadi pintu masuk bagi Elia untuk menerima mujizat terbesar di dalam hidupnya. Apakah sekarang Anda sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit, bahkan sudah berada di titik terendah dalam hidup Anda? Perasaan sudah berbuat baik, sudah rajin berdoa, apalagi coba yang belum. Kenapa malah hidup makin lama makin berantakan? Begitukah isi perasaan Anda? Segera teriakan doa Elia ini kepada Tuhan, karena Anda sedang menghadapi situasi yang mirip dengan dia. Sejatinya, rasa stres yang begitu dalam hingga membuat Elia ingin mati itu bukanlah karena lemahnya iman, kutukan atau akibat dari kesalahan besar yang ia telah lakukan, melainkan ini yang harus Anda ingat baik, melainkan karena telah terjadi peperangan rohani yang dahsyat di balik layar kehidupan Anda, dan ini yang membuat hidup Anda penuh dengan tekanan meskipun Anda sudah berusaha dekat dengan Tuhan. Betul, kisah Elia ini telah menjadi pengingat bagi kita bahwa tekanan hidup yang berat bisa terjadi bukan karena kita gagal, tetapi karena setan semakin tidak senang dengan hidup kita. Seperti yang dikatakan Paulus, di balik kehidupan ini ada perang rohani yang hebat yang seringkali tidak kita sadari. Bayangkan, sebelum Elia mengalami keputusasaan itu, ia baru saja mengalahkan banyak nabi Baal di Gunung Karmel. Sebuah kemenangan besar bagi Tuhan. Tidak heran jika setelah itu ia langsung diserang oleh setan, ya, dengan memakai Isabel. Elia sebelum mau mati itu habis manggil api loh. Maka segera serukan apa yang Elia serukan dalam keputusasaan. Biarlah melalui seruan itu kita juga bisa mengalami titik balik menuju kebangkitan hidup. Mengapa? Karena Tuhan langsung bertindak. Dalam kisah Elia, malaikat langsung datang, menyuruhnya beristirahat, lalu menyediakan makanan. Setelah itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk melakukan perjalanan ke Gunung Horeb. Dan disinilah kuncinya, perjalanan ke Gunung Horeb. Setelah kita mengalami kelelahan dan porak-poranda karena serangan setan, Tuhan tidak akan langsung mengirim kita kembali ke medan perang. Dia akan memulihkan kita lebih dulu, memberi kita kekuatan baru, lalu mengarahkan kita kepada misi berikutnya. Jadi harapan itu selalu ada. Tapi bagaimana jika masalah berat ini
akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka ucapkanlah doa yang kedua. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapakku. Teriakan ini berasal dari Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini adalah teriakan akhir dari seorang anak yang terhilang. Berisi keputusan yang akan dia ambil setelah mengalami berbagai masalah yang sudah menguji ketahanan hidup dia, di mana itu terjadi akibat dia telah pergi meninggalkan bapaknya. Makan tuh, rasain lo, hahaha, tertawa puas, lalu dijadiin bahan gosip. Ya, itulah respon dunia ketika melihat kita mengalami kejatuhan hidup. Tapi Tuhan beda. Dia akan meresponi kejatuhan kita dengan kasih karunia. Artinya, bukan dengan hukuman, melainkan dengan tangan terbuka untuk memberikan pemulihan hidup. Mungkin akibat kesalahan melangkah di masa lalu, Anda sekarang sedang berada di titik terendah dalam hidup Anda. Semua hilang, entah itu harta, kesehatan, maupun hubungan. Tapi ketahuilah ini, bukan akhir dari cerita Anda, melainkan ini awal cerita untuk memulai kisah paling indah yang akan ada dalam hidup Anda. Maka sekarang, jika ada, buang jauh-jauh gambaran salah tentang pertobatan yang selama ini banyak tertanam di hampir semua benak orang, di mana menganggap bahwa Tuhan tidak mau lagi memberi pertolongan karena memang semua yang terjadi ini karena kesalahan kita. Padahal kenyataannya 180 derajat berbeda. Jadi, coba bayangin sedikit gambaran berikut ini. Setelah menyesali dan memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, tiba saat di mana si anak menghadap si ayah dalam keadaan jatuh miskin dan bau kotoran babi untuk memohon ampun. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Di sini banyak orang mungkin akan membayangkan, si Bapa kalaupun baik pun minimal akan wawancarin dulu si anak sambil dikit-dikit nyindir. Tidak mau dengar apa kata ayah sih, atau ayah dan gak tahu kamu bakalan kaya begini. Bukan, tidak seperti itu. Melainkan kita lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, tanpa diajak ngobrol dulu, tanpa dinasehatin dulu, tanpa disindir, apalagi dihukum, sang ayah langsung bertindak memulihkan si anak yang telah kembali itu. Kisah ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang Firman Allah yang membuat terang itu jadi. Ini artinya sungguh benar bahwa Tuhan akan langsung memulihkan ketika kita datang kepadanya untuk bertobat. Bahkan jika pertobatan kita belum sempurna, yang penting pulang dulu ke jalan yang benar. Karena kalau mau jujur, siapa sih yang dapat mampu melakukan pertobatan secara sempurna? Orang hati manusia itu gampang jengkel, di mana itu udah hitungannya membunuh dalam hati. Maka itulah makna kasih karunia yang sesungguhnya. Mengampuni meskipun tidak layak, memulihkan meskipun kerusakan itu hasil pilihan sendiri. Asalkan kita berani menghadap Tuhan dalam doa minta ampun. Sekarang bagi Anda atau anggota keluarga Anda masih ada yang bersikeras belum mau kembali kepada Bapa, segeralah kembali. Sampaikan kebenaran akan kasih karunia ini kepada dia dan doakan agar Roh Kudus menjamah hati dia agar mau kembali. Agar kita semua bersama-sama dalam kesusahan meneriakan doa anak hilang ini. Saya akan bangkit dan kembali pada Bapakku. Pemulihan segera mulai terjadi dan lihatlah seperti anak yang hilang itu. Tuhan Yesus menjamin bahwa Anda akan menerima juga jubah, yakni menjadi sadar akan identitas Anda bahwa Anda adalah anak Tuhan.
juga cincin, lambang dari otoritas Anda sebagai anak Tuhan yang berkuasa mengikat atau melepaskan sesuatu. Kutuk bagi yang menyerang Anda maupun otoritas-otoritas lainnya, dan juga sandal sebagai lambang bahwa kita itu resmi menjadi warga kerajaan surga, tempat Yesus menjadi kepala pemerintahan. Haleluya, amin. Sekarang apa yang terjadi bila Tuhan sendiri yang mengizinkan Anda mengalami keadaan berat itu guna memproses Anda demi mendewasakan iman? Ini misteri, tapi rasanya sangat menderita, sudah tidak tahan lagi. Maka sebagai teriakan terakhir, inilah doa ketiga. Tuhan, mengapa Engkau menjadikan aku target sasaranmu? Teriakan ini berasal dari Ayub 7 ayat 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap Engkau, ya penjaga manusia? Mengapa Engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Jika Indonesia sedang diramaikan oleh demo Indonesia gelap, maka teriakan inilah yang menjadi bentuk protes kita kepadanya. Ya, teriakan yang diucapkan Ayub ini menjadi seruan demonstrasi kita. Tuhan, mengapa selalu aku? Kenapa Tuhan? Hanya aku yang menjadi sasaranmu. Sungguh berat dan penuh beban hidupku ini. Wahai penjaga manusia, bukankah Engkau mengetahui setiap kelemahan dan rasa takut aku? Mengapa aku yang dipilih untuk merasakan beban ini? Membuat aku merasa sendiri dalam gelapnya malam. Apakah dosa-dosaku begitu besar hingga Engkau membiarkan badai selalu menerpa hidupku? Kalau begitu, aku minta maaf, ampuni kesalahanku. Sebab beban ini sungguh berat sekali. Jadi segeralah tolong aku secepatnya, ya Tuhan. Demikianlah kita sedang berdemo kepada Tuhan, seperti Ayub, di mana kejujuran yang apa adanya itu masih dapat kita baca di Alkitab, terpelihara sempurna, di mana ini menguatkan bahwa protes itu boleh, malah merupakan sebuah tindakan iman. Ya, karena kita melihat protes Ayub kepada Tuhan ini telah menjadi bagian dari perjalanan menuju pemulihan luar biasa di dalam hidup dia di akhir. Meskipun sesungguhnya bila Tuhan sampai mau mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, itu dikarenakan Tuhan memiliki tujuan, yakni sebagai latihan untuk menjadikan kita sebagai pendekar dalam iman, orang dewasa secara rohani yang akan terbukti siap menjadi alat kepercayaan Tuhan. Tapi kalau bisa, jangan lama-lama dong, Tuhan. Ya, haleluya, amin. Sebagai pengingat, kekudusan adalah anugerah yang kita terima ketika Roh Kudus telah ada dalam diri kita, yang ditandai dengan percayanya kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Di sanalah kita menjadi umat yang kudus dengan Bapa sebagai Tuhan kita. Tiga teriakan ini benar-benar mencontohkan hubungan yang dekat antara manusia sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa. Sebab hanya kepada siapa kita bisa berteriak tanpa kena maki balik ataupun dingambekin, kalau bukan dengan Bapa sendiri yang kekal. Maka saat sekarang Anda sudah tidak tahan lagi, ungkapkan dengan jujur rasa itu kepada Bapa. Seperti Elia yang berseru mau mati, seperti anak yang hilang yang berseru untuk datang kembali, atau seperti Ayub yang protes kenapa dia yang menjadi sasaran Tuhan. Biarlah doa teriakan Anda ini menjadi altar suci, tempat di mana suara Tuhan bertemu dengan kejujuran hati manusia, menghadirkan terobosan di tengah kehancuran hidup Anda menuju bangkitnya hidup. Akhir kata, Tuhan tidak akan mengacuhkan kita, malah Dia rindu kita datang padanya sekalipun dengan tangan hampa dan hati yang berantakan. Karena disitulah kuasanya terlihat paling nyata. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.